Ya, selamat bertemu kembali semuanya, para pendengar sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya mau men-sharekan sedikit pengalaman saya tentang membaca sebuah buku. Buku yang saya baca itu adalah hasil karya dari seorang penulis terkenal Italia, seorang biarawan juga, namanya itu Carlo Carretto, ya. Karena dia orang Italia, maka dia menulis judul bukunya itu Io Francesco, dan itu terbit edisi asli bahasa Italia itu tahun 1980. Kemudian kurang lebih 2 tahun sesudah itu, secara hampir bersamaan, terbit sejauh pantauan saya, terbit terjemahan ke dalam bahasa Inggris dan juga ke dalam bahasa Jerman. Bahasa Inggris itu I Francis 1982, begitu juga dalam bahasa Jerman Ich Franziskus. Memang ada judul kecil juga diberikan, baik dalam bahasa Inggris maupun terutama dalam bahasa Jerman, tapi itu tidak relevan untuk saya singgung di sini. Begini, saya pertama kali mendengar ulasan mengenai buku ini sebelum saya membacanya jauh di kemudian hari, itu adalah melalui sebuah ceramah yang diberikan oleh Pater Cletus Grunen OFM, yang bagi saya dan saya kira bagi para OFM dan para Fransiskanes pada umumnya itu adalah seorang ahli Fransiskan, selain keahlian spesifik dia adalah sebagai ahli kitab suci. Nah, ceramah itu dia perdengarkan pada tahun 1982, itu pada kesempatan pesta atau hari raya, rangkaian tiga hari raya Triduum Santo Fransiskus Assisi, dan itu dilaksanakan di biara suster-suster OSF di biara Senopati Yogyakarta. Dan saya juga ingat bahwa moderator dari acara itu, khususnya acara ceramah rohani dari Pater Cletus Grunen, itu adalah Pater Alex Lanur, yang waktu itu adalah magister kami, Alex Lanur OFM. Saya sendiri waktu itu masih seorang novis, ya, jadi anak masih culun begitu, ya, sedang baru masuk tahun masuk biara. Nah, pada saat itu Pater Grunen sendiri ya sudah berusia 61 tahun, ya, ketika dia tampil membahas buku itu. Nah, yang menarik bagi saya adalah bahwa Pater Grunen itu mengangkat ilham untuk bahan ceramahnya itu dari buku Bapak biarawan ini. Maaf, ini agak terbalik karena di sini tampil terbalik. Itu I Francis Carlo Carretto. Dia angkat sumber bahannya itu dari buku ini, ya, Carlo Carretto I Francis, begitu. Yang juga menarik dalam ingatan saya ialah bahwa Pater Cletus itu membawanya itu dengan penuh perasaan, membawa ceramahnya itu, menyampaikan ceramahnya itu dengan penuh perasaan, dan sampai pada satu titik itu dia melukiskan semacam rasa sedih, rasa keterasingan Fransiskus kalau dia harus tampil pada abad ke-20, ya, dan dia sampai menangis, ya, dia membawa ceramahnya itu menangis. Dan bahkan ya, dari tempat saya mengamati dia tampil di panggung, saya juga bahkan bisa melihat moderator kami waktu itu, Bapak Pater Alex, itu menangis juga gitu. Apalagi para suster, novis-novis, para frater juga ada yang menangis gitu, ya.
Mengapa begitu? Itu karena Pater Kletus ini mengadaptasi em, em, eh, buku ini, lalu dia menampilkan semacam kritik sosial melalui mulutnya, seakan-akan Fransiskus tampil dan melakukan kritik sosial terhadap kehidupan para Fransiskan dan Fransiskanes masa kini, ya. Jadi Kletus Kurunan itu semacam melontarkan kritik sosial, dan dia menampilkan sosok Bapak Fransiskus Asisi itu, ya, Fransiskus masa kini, yang ditampilkan seperti kesal, rada kecewa, dan juga marah pada anak-anaknya yang pada masa kini, dan karyanya itu ya besar-besar, biara-biaranya itu besar-besar, bahkan ada tembok, ada satpam lagi, dan Pater Kletus juga nyinggung bahwa ada anjing penjaga gitu ya. Dan di hadapan itu semua, kalau Fransiskus tampil lagi dewasa ini, kata Pater Krunen dan juga pasti diilhami oleh buku ini, itu Fransiskus pasti tidak bisa masuk ke dalam biara itu. Ia akan menjadi semacam terasing gitu ya, teralienasi dari biara yang didirikannya atau yang mengaku mendapat ilham dari spiritualitas Fransiskus. Nah, saya kira saya hentikan di sini nostalgia yang saya ingat mengenai Pater Grunen itu. Lalu kemudian saya meloncat beberapa tahun kemudian, yaitu sekitar tahun 87, 88. Entah bagaimana, ya itu waktu itu saya sudah menjelang persiapan kaul kekal, sudah pulang juga dari tahun orientasi pastoral di Manggarai. Saya merasa sangat tertarik untuk menerjemahkan buku ini. Ya, maka saya mulai menerjemahkannya. Tentu dengan tulisan tangan, ya. Dan kemudian ya waktu itu belum di biara OFM itu belum ada komputer, apalagi laptop. Ya, itu hanya ada mesin tik, ya. Maka saya menerjemahkannya perlahan-lahan dengan tulisan tangan, dan kemudian tentu dengan memakai mesin ketik. Saya ketik seluruh naskah itu, dan setelah selesai dan merasa yakin bahwa terjemahan saya itu sangat bagus begitu ya, maka saya memberanikan diri untuk dengan sepeda pergi ke Deresan, tempat penerbit Canisius ada, ya. Saya ke sana, dan puji Tuhan hari itu juga Canisius itu merasa tertarik untuk menerbitkan buku itu, dan mereka senang dan menyatakan bahwa siap menerbitkannya. Ya, tentu saja saya senang sekali karena saya berpikir bahwa itulah buku terjemahan saya yang pertama akan terbit. Bahkan sebelum saya tamat kuliah itu sudah ada buku terjemahan. Saya senang sekali. Tetapi belum sebulan dari waktu itu, tiba-tiba itu ada pemberitahuan, ya, dari Canisius lewat sebuah surat bahwa rencana mereka untuk menerbitkannya itu batal. Mereka tidak jadi menerbitkannya, dan alasan yang disampaikan ialah bahwa sebab ternyata buku itu sudah siap cetak di penerbit Nusa Indah ND Flores, dan memang ada semacam MOU, Memorandum of Understanding, di antara berbagai penerbit Katolik. Jadi kalau salah satu penerbit sudah cukup maju dengan sebuah naskah tertentu, maka penerbit Katolik yang lain itu mundur atau pokoknya membatalkannya. Itu yang terjadi, sehingga ketika ada kabar dari Nusa Indah bahwa buku itu sudah akan diterbitkan oleh Nusa Indah, maka Canisius dengan sedikit kecewa minta maaf kepada saya, ya, kemudian mengembalikan naskah itu kepada saya, dan
Kemudian saya juga diberitahu bahwa penerjemah naskah itu di Nusa Indah itu adalah seorang pastor SVD, Pater Dr. Herman Embuiru SVD. Nah, dan memang tidak lama sesudah itu buku itu terbit dalam suatu format yang mungil dan menarik. Ya, seperti sudah saya katakan sebelumnya tadi, ya, saya kecewa sekali, saya sedih bahwa itu tidak jadi terbit. Tapi ya sudah, saya tidak merasa terpukul, tetap merasa beruntung. Pertama, dengan cara itu, dengan menyelesaikan itu banyak hal bisa tercapai. Satu adalah saya melatih diri dalam kemampuan menerjemahkan, kemampuan untuk terus menghidupkan penguasaan saya terhadap bahasa Inggris. Yang kedua, tentu saja saya belajar sangat banyak mengenai spiritualitas Fransiskan melalui buku ini. Suatu cara pandang yang sedikit lain, ya, yang jelas bukan dari seorang Fransiskan. Carlo Caretto itu saya kira sebuah ordo yang didirikan oleh Brother Charles de Foucauld. Saya lupa namanya dalam bahasa Prancis, tapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia mirip-mirip dengan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia untuk OFM, saudara-saudara Dina, ya, petit frère. Jadi saudara-saudara kecil. Atau di Indonesia juga pada periode Cicurug dulu, OFM itu dikenal dengan sebutan saudara-saudara Dina, SSD. Baik, ya, bagaimanapun juga ada sedikit kesal, tapi ya sudah, itu saya simpan sebagai naskah manuskrip personal yang sangat penting, dan sampai sekarang saya masih menyimpannya, ya. Saya masih menyimpan hasil ketikan itu, dan saya jilid dengan sangat baik, ya. Ini setidak-tidaknya penjilitan Jogja tahun akhir 80-an, ya, inilah dia, Aku Fransiskus, ya. Jilidnya seperti ini. Saya kira itu sedikit sharing pengalaman dari saya, tetapi saya mau mengakhiri video saya ini, atau bagian akhir dari video saya ini, saya isi dengan kutipan salah satu terjemahan saya. Itu saya ambil dari bagian pertama, bab 6, yang judulnya adalah Clara Saudariku. Ini imajinasi yang dibuat oleh Carlo Caretto tentang hubungan Fransiskus dengan Clara. Ya, dia beri judul dengan sebutan itu, Clara Saudariku. Saya baca. Ya, sahabat-sahabat telah datang, dan ordo kami telah mempunyai anggota baru, dan tampaknya masih akan bertambah lebih banyak lagi. Tetapi bagaimanakah dengan kaum wanita? Atau apakah cita-cita ini hanya diperuntukkan bagi kaum pria saja? Jelas sekali bahwa cita-cita yang telah kami temukan dan kami hayati melampaui kekuatan kami, orang-orang yang kasar dan keras seperti kami. Tetapi wanita mengetahui bagaimana menghayatinya. Prinsip tanpa kekerasan, cinta pada orang miskin, memilih tempat terendah. Ya, kami tahu wanita cukup pandai dalam hal itu. Masing-masing dari kami ingat akan sejumlah wanita di masa lalu, akan saudari kami dalam keluarga, kawan sepermainan kami pada masa kanak-kanak, kisah cinta masa muda. Betapa banyak angan-angan dalam diri kami masing-masing, terutama dalam diriku yang telah membuat debutku justru sebagai penyanyi dan pelawak. Maka gambaran seorang wanita adalah bagian yang tak dapat dipisahkan dari kami, putra-putra tanah Umbria yang mengagumkan. Mereka tampil sebagai yang manis, sebagai kebaikan dan kehalusan, kelembutan. Siapa dari antara kami yang bebas dari cita-cita
akan kekesatriaan yang terpendam. Siapa di antara kami tidak bernyanyi pada pesta bulan Mei bagi putri-putri Asisi yang berhiaskan kembang-kembang itu? Seperti itulah kenangan yang kumiliki akan wanita. Semuanya indah dan manis. Tetapi di atas semuanya, semua yang lainnya, ada satu yang paling menonjol. Clara. Clara adalah putri Hortulana, seorang putri dari keluarga bangsawan Ofreduccio. Clara mempunyai 2 orang saudari, Katarina dan Beatrice. Mereka tinggal di istana di Piazza San Rufino, yang tampaknya lebih merupakan benteng daripada suatu rumah kediaman. Aku belum begitu sering melihatnya, tetapi aku mengenal dia. Dia selalu akan terbayang-bayang dalam cakrawala hidupku bagai impian yang mengagumkan. Aku kagum dan terpana oleh rambutnya yang panjang keemas-emasan, serta tatapan matanya yang tajam mempesona. Kupikir dia juga mengenal aku. Di Asisi, kami semua kurang lebih saling mengenal satu sama lain. Walaupun ada banyak sekali pagar dan kisi-kisi. Dan begitu aku bertobat pada Tuhan Yesus dan mulai menaruh Injil dalam hatiku, aku tahu bahwa dia sering memikirkan diriku dan berharap untuk bertemu dengan aku, seolah-olah dia mau agar aku menolongnya. Dia selalu baik-baik saja. Dia tidak terlalu mempersoalkan masa laluku yang tidak menentu. Sebaliknya, dia memahami aku. Dan kini dia mau bertemu dengan aku. Saatnya tidak mudah bagi suatu pertemuan yang amat murni antara seorang pemuda dengan seorang pemudi. Tetapi ini adalah suatu pertemuan yang tak dapat dicegah oleh siapapun juga. Hal itu terjadi demikian. Kami bertemu dekat San Damiano, di tengah ladang-ladang dan bunga bakung. Hal pertama yang dikatakan Clara padaku amat mengherankan diriku. Franciscus, katanya, aku melihat engkau sedang mencari Allah, dan kuinginkan agar kau mau menolong aku. Clara, jawabku, Allahku yang maha tinggi telah memanggil aku untuk mengikuti dia, dan aku merasa penuh dengan kedamaian. Baiklah, aku membuka suatu rahasia padamu. Aku telah menikah dengan tuan putri kemiskinan, dan aku ingin tetap setia padanya selamanya. Franciscus, aku telah menduga hal itu sebelumnya. Tak ada seorang pun selain tuan putri kemiskinan yang dapat membuat kau bahagia, dan aku bergembira karenanya. Aku hanya meminta agar kau menolong aku. Di Asisi, orang beramai-ramai membicarakan tentang cara hidupmu dan sahabat-sahabatmu di gereja Santa Maria Ratu para Malaikat. Aku juga ingin menghayati cara hidup yang sama, doa yang sama, dan terutama menghayati kemiskinan yang sama. Franciscus, apa yang harus kulakukan? Aku ingin menjadikan anggaran dasarmu sebagai anggaran dasarku. Aku mempunyai banyak sahabat yang akan mengikuti aku. Mereka juga haus akan Allah. Kekayaan tidak berarti apa-apa lagi bagi kami. Hari-hari hidup kami hampa makna. Kami tertekan oleh kegaduhan dan kebosanan. Sudah tiba waktunya untuk mewartakan Injil dengan cara hidup kami. Franciscus, pikirkanlah kami, janganlah menelantarkan kami. Tanyakanlah pada Allah, apakah dia mau bahwa kami, kaum wanita juga terlibat dalam usaha melepaskan segala sesuatu demi kemiskinan Injili dan demi cinta akan Yesus. Ya, saya sampai di sini aja dulu karena masih panjang. Sekian dan terima kasih. Semoga membawa inspirasi tertentu bagi Anda, bagi refleksi hidup Anda. Salvete Dominus vobiscum.